Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua sehat selalu. Oke, hari ini kita akan memulai mata kuliah teknik lingkungan dengan saya sebagai dosen pengampu Jadayanti SSC MSc. Sebelum kita memulai mata kuliah, saya akan memberi sebuah motivasi di mana clean energy, go green, because there is no planet B. So, save our earth, save our life. Oke, first of all, saya akan memaparkan mengenai pengantar lingkungan hidup yang akan difokuskan pada apa itu lingkungan hidup baik berupa air, tanah, dan udara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan lingkungan. Hal ini mencakup mengenai penyebab terjadinya perubahan lingkungan hidup baik berupa perubahan lingkungan hidup pada air, tanah, dan udara dari segi faktor alam dan faktor manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan iklim yang akan difokuskan pada perubahan iklim atau climate change yang dapat berpengaruh pada pengembangan struktur dan infrastruktur baik secara direct atau indirect effect. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai energi dan lingkungan yang akan membahas mengenai pemanfaatan energi terhadap lingkungan serta cara memanage sumber energi dan menanggulangi permasalahan yang timbul di lingkungan. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan atau sustainability and sustainable development. Kita akan membahas mengenai sustainable design untuk mengkontrol dan melindungi lingkungan serta sumber-sumber energi yang ada. Oke, apa itu pengantar lingkungan hidup? Ada yang tahu? Baik, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Adapun beberapa komponen pada lingkungan yang dapat kita temui antara lain yakni air, di mana air telah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, salah satunya yakni PLTA Cirata Purwakarta. PLTA ini menghasilkan lebih dari 1000 MW daya. Yang selanjutnya, Indonesia juga memiliki salah satu pembangkit listrik tenaga surya di Likupang, Sulawesi Utara yang dapat menghasilkan 15 MW. Sedangkan konsumsi listrik di Indonesia hingga Agustus 2019 tercatat lebih dari 1000 kWh per kapita. Untuk materi kedua, 3 dan 4, kita akan bahas lebih lanjut di kelas saya. Dan untuk materi yang terakhir, kita akan membahas mengenai pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sustainability and sustainable development. Ini adalah salah satu contoh gedung yang telah memanfaatkan sustainability design, yaitu Julian Tower yang berada di Taiwan. Gedung ini didesain oleh Vincent Calabaut dengan menerapkan standar US Green Building Council (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Gold Plus yang mendapatkan kategori Diamond Level Low Carbon Building Alliance. Gedung ini memiliki kelebihan di mana mereka memiliki hutan vertikal yang dianggap mampu mengurangi emisi karbon pada gedung ataupun di lingkungan sekitarnya. Adapun referensi yang digunakan untuk materi ajar ini sebagai berikut. Terima kasih.
Terima kasih saya ucapkan kepada berbagai sumber referensi untuk pengayaan materi ajar Teknik Lingkungan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Jika Anda tertarik dengan mata kuliah ini, sampai ketemu di kelas online selanjutnya.